Nah sahabat, jumpa lagi bersama saya Iqbal. Sekarang saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat kondisi dan kebun yang berada di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, tepatnya di komunitas hidroponik Kabupaten Sigi. Kita akan menyuplai 20 kg ke salah satu konsumen kita. Nah, di sini saya akan menjemput 10 kilo dan di kebun saya juga 10 kilo untuk tanaman sawi sendok atau yang biasa kita kenal dengan pakcoy. Untuk melihat lebih jelas bagaimana aktivitas kita di kebun ini, kita akan bertanya-tanya kepada Pak Gani. Halo, sampai subuh. Jadi total di sini berapa lubang tanam tadi? Total 390 lubang tanam untuk satu meja. Ya. Jadi kita bisa hitung kalau satu meja 390, satu meja ini, kemudian meja berikutnya tambah dengan rakit apung. Tambah dengan rakit apung, ditambah lagi dengan sistem DFT. Nah, DFT. Teknisnya untuk meringankan beban listrik itu bagaimana Bang di sini? Salah satu teknik untuk menurunkan listrik sebenarnya dari teman-teman hidroponik sendiri, ada yang menggunakan tenaga surya dan ada juga yang menggunakan pompa hidran. Ya. Pompa hidran ini sementara dalam pengembangan teman-teman yang ada di Sigi, dan mudah-mudahan pompa hidran ini bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan hidroponik. Jika kos dalam listrik sudah bisa kita turunkan, maka dua variabel dalam hidroponik ini yaitu tentang nutrisi dan listrik mungkin akan kita tekan lebih banyak lagi. Seperti itu. Kalau nutrisi kan sudah. Ya, kalau nutrisi di YouTube banyak, kemudian di literatur yang ada banyak, dan juga kita bisa belajar. Kemudian salah satunya adalah saya menyampaikan kepada teman-teman kita mencoba dan jika mempunyai hasil yang sudah ada, ya maka nutrisi yang harus kita gunakan itu seperti itu. Iya. Untuk di sini listriknya 1 kali 24 jam, Bang? Kalau untuk listrik saya tidak 1 kali 24 jam, saya hanya pagi dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Artinya itu malam dia tidak akan layu ya? Karena di sini menggunakan sistem NFT, kemudian menggunakan rockwool. Jadi rockwool bisa menahan air. Ya. Rockwool bisa menahan air sampai pagi, kemudian pagi sampai jam 8 lagi kita akan cok kembali airnya dan akan mengalir kembali. Oh iya, jadi kita bisa lebih menghemat listrik agar pompa tidak terlalu aktif selama 1 kali 24 jam. Ya. Mengingat ini karena kita akan menggunakan rockwool yang juga bisa menyimpan air lebih banyak, sehingga tanaman bisa membutuhkan air tanpa dialirkan listrik, khususnya untuk malam hari. Ya, oke. Dan di sini Bang dia, ini apakah jenis pipanya sendiri yang tidak terlalu disukai oleh lumut ini? Pipa yang saya gunakan adalah pipa power dengan ukuran 2,5 dim atau 2,5 inci, yang mana hampir semua teman-teman di hidroponik yang ada di Sulawesi Tengah kebanyakan menggunakan pipa 2 dim sesuai dengan ukuran netpot yang kami gunakan, yaitu netpot yang 5 cm. Berarti pipa itu mempengaruhi juga dengan kedatangan lumut ya. Sehingga di sini biar tanpa menggunakan dop atau penutup pipa, air dibiarkan saja terpapar sinar matahari tapi tidak mengundang lumut terlalu ekstrim. Ya, begitu. Dan kita lihat juga di sini ada untuk air masuk dan air keluarnya. Bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi untuk output dari pipa ini sendiri saya menggunakan dua penutup, yaitu ketika pada malam hari output ke tandon nutrisi saya akan tutup, dan keluaran pada output yang satu ini saya buang. Kenapa? Saya menjaga ketika air ini ketika hujan, agar supaya air hujan tidak terlalu mendominasi air dalam bak itu sendiri. Seperti itu. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah contoh ketika saya harus menutup output yang berada dalam tandon, ini harus
Terlebih dahulu saya buka, ya. Saya buka. Ini ibarat air hujan ya. Ya. Nah, ini saya tutup. Nah, karena kenapa? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian, ya, seperti itu. Jadi rekomendasi sekali bentuk instalasinya seperti ini, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot dan takut kalau nantinya hujan. Ya, mengingat situasinya kita tidak menggunakan atap, artinya hujan pun tidak akan menjadi masalah kalau kita buatnya seperti ini. Nanti air yang masuk yang kembali ke tandon ini kita tutup dan ini kita buka, ya, karena nanti air hujan turun masuk dari sela-sela lubang tanaman dan dia akan masuk juga lewat sini. Nah, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Untuk melindungi air di dalam tandon yang ini agar tidak tercampur dengan air hujan, yang kemudian menghindari agar jangan sampai air hujan melebihi volume air yang ada dalam tandon sehingga air akan meluap. Seperti itu ya. Ya, Bang. Biasanya orang menggunakan tandon yang kotak itu. Ya, tandon kotak tergantung jumlah atau volume volume air yang kita gunakan kan. Iya. Ini berapa liter ini? Volumenya 150 liter. 150 liter. Kemudian kepekatan nutrisinya bermain di 500 sampai dengan 800 ppm untuk selada. Kemudian untuk di sawi sendiri dia bermain di 1000 sampai dengan 1200 ppm. 1200. Kalau besarnya begini kita tidak perlu lagi capek-capek untuk selalu menambahkan air. Ya, kalau sampai panen dia hanya bisa menambah kurang lebih 2 kali. 2 kali tambah saja sampai panen. Nah, kalau di tempatku kadang berkali-kali karena jumlah debit air iya hanya sedikit, hanya bermain 50 liter dan 90 liter. Perlu diganti. Harus diganti tuh. Ya, tenang, pelan-pelan. Kalau ini menggunakan pipa, jadi dia NFT menggunakan pipa lumayan banyak ini. Wah, kalau 1 kali panen juga artinya sudah berasa juga. Dan ini juga di belakang kami ada selada dan itu meja ketiga juga sama. Jadi rencananya ini akan diganti Pak ya? Ya, diganti. Masuk Semayan baru. Pokoknya intinya kita tetap terus menanam. Dan satu yang kita garis bawahi selama melakukan proses budidaya ini di kebun ini Hydrofarm Sigi menggunakan AB mix secara apa namanya? Racikan. Tapi hasilnya mantap, lumayan. Tetap dibilang AB mix itu? Tetap AB mix. Karena bahan dasar AB mix juga itu. Okay. Saya juga sebenarnya tertarik untuk melakukan budidaya selada meskipun saat ini masih fokus untuk tanaman sawi pakcoy dan sawi kaisim. Karena melihat juga peluang untuk budidaya selada lumayan dan banyak yang cari untuk konsumen menengah ke atas. Oleh karena itu kita akan juga banyak bertanya-tanya bagaimana pasaran dan proses budidaya selada. Karena satu keuntungannya selada ini memiliki rasa yang agak sedikit-sedikit pahit sehingga kurang diminati oleh hama. Nah, itu salah satunya. Mengingat kondisi greenhouse juga kita belum menggunakan insect net atau paranet. Nah, masih beratapkan langit dan berdindingkan alas supaya memberikan semangat kepada teman-teman petani muda juga. Artinya bertani ini tidak perlu gengsi, tapi dijadikan sebuah profesi, ya kan? Tapi kira-kira lebih dominan kemana nih arahnya untuk menanam, selada atau pakcoy? Kondisi yang ada saya dua-dua. Dua-dua? Pakcoy sama selada. Berarti pasaran yang ada di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dan Kabupaten Sigi lebih dominan selada dengan sawi.
Lebih dominan. Artinya kedua tanaman ini untuk yang dibudidayakan di sini sudah memiliki pasaran tersendiri, Pak ya? Iya, alhamdulillah sudah. Jadi intinya tanam saja, jangan takut. Rezeki itu akan datang. Wah, tanam saja dan rezeki itu akan datang menyusul, karena rezeki itu Tuhan tidak akan tutup mata untuk Orang yang sudah berusaha. orang yang sudah berusaha. Mantap sekali. Yang salah itu adalah orang yang hanya memikirkan, tidak mau berbuat. Kapan kita mau sukses kalau tidak dimulai dari sekarang? Oh, pokoknya datang pilih sendiri ya. Pilih sendiri mana yang suka. Nanti ujung-ujungnya tinggal ditimbang. Satu net pot 3.000. Iya, ya. Saya lihat ini ada beberapa lubang yang sudah kosong karena setiap hari pembeli selalu memadati tempat ini, sehingga untuk sahabat pemuda kita berwirausaha di bidang pertanian dengan mengandalkan pola tani yang sehat seperti hidroponik saat ini. Wah, mantap. Pokoknya kita harus tembus apa nih, Carrefour. Iya, harus. Biarkan orang tertawa apa-apa dulu kesan. Kita akan jadi Karena nanti. ini orang, tetap orang akan cari. Jelas. Aduh,